adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Rita dan juga Om Benny. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Ayo semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan bersemangat, dengan sukacita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memujikan pujian bahwa Tuhan juga berbaik. Ayo Om Benny. Adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Rita. Sudah 8 bulan di rumah saja. Siapa yang tetap semangat untuk belajar firman Tuhan? Harus tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar dengan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan hendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan dengan baik dan mudah dipahami bagi anak-anak yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pelajaran kita hari ini berjudul Menjadi Mempelai Kristus. Ayatnya diambil dari Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Nanti kita akan bacakan Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, Tante Rita punya gambar nih. Gambar apa ini? Ini adalah gambar sepasang pengantin. Ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Untuk bisa menikah pasti ada syaratnya. Syarat yang pertama, dua orang ini harus dua orang yang dewasa.
Tidak mungkin masih anak-anak menikah. Pasti yang menikah itu seorang yang sudah dewasa. Yang kedua, syaratnya adalah kedua orang ini harus saling mengasihi. Mengasihi pasangannya melebihi dari segala sesuatu. Orang kalau mengasihi itu biasanya cirinya itu rela berkorban, ya, mau melakukan apapun demi pasangannya, demi orang yang dicintainya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang calon pengantin? Yang harus dilakukan adalah mereka akan mempersiapkan satu pakaian yang sangat istimewa, pakaian yang indah yang akan mereka gunakan di hari yang istimewa. Nah, tahukah adik-adik bahwa kita ini adalah mempelai Kristus? Loh, apa maksudnya mempelai Kristus? Jadi, nanti pada saat kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, yaitu pada saat akhir zaman, kita akan dijemput Kristus untuk diajaknya masuk ke dalam pesta perkawinan anak. Wah, luar biasa ya, diajak masuk ke dalam suatu perkawinan pesta anak kita menjadi mempelai Kristus. Lalu, apa dong syaratnya menjadi mempelai Kristus? Syarat yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang dewasa rohani. Loh, apa itu dewasa rohani? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14, seseorang yang dewasa rohani adalah orang itu memiliki karakter seperti Kristus. Orang itu berusaha hidup mencapai kesempurnaan dengan memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus apa? Nah, pasti sudah tahu tuh di dalam buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada apalagi? Nah, silakan dibuka di kitab ya. Siapa yang ingat? Nah, jadi orang yang dewasa rohani pasti akan mencerminkan karakter Kristus yang biasanya dirangkum di dalam buah-buah roh. Ya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang siap untuk menjadi mempelai Kristus itu adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Buka di dalam Matius pasal 10 ayat 37. Apa artinya mengasihi Kristus lebih dari segalanya? Artinya adalah kita harus selalu mengutamakan Kristus, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rela berkorban demi Kristus, mengorbankan waktu kita mungkin, lalu kita bisa memberikan apa yang kita miliki bagi Kristus di dalam pelayanan kita. Aku tidak bisa apa-apa tante, aku bisanya cuma berdoa. Berdoalah, doakanlah bangsamu, doakanlah gerejamu. Apapun yang bisa kalian lakukan untuk Tuhan, lakukanlah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi calon pengantin itu mempersiapkan baju yang indah, lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan sebagai mempelai Kristus adalah sama, pakaian yang istimewa. Loh, pakaian yang istimewa seperti apa itu? Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, bahwa pakaian yang istimewa itu adalah kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi yang harus kita persiapkan adalah apa? Kekudusan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan? Yuk, dibuka bersama-sama Alkitabnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya, sudah ketemu belum? Nah, belum ketemu minta tolong papanya atau mamanya. Tolong bukain ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku. Jadi orang yang hidup kudus atau orang yang hidup di dalam kekudusan itu adalah orang-orang yang hidupnya taat kepada firman. Lalu apa? Orang-orang yang tidak menuruti hawa nafsu keinginan daging. Apa toh tante itu hawa nafsu keinginan daging? Apakah hawa nafsu keinginan untuk makan hamburger, makan KFC terus menerus, atau makan rica-rica babi kan? Apakah seperti itu? Oh bukan, ternyata keinginan daging itu kalau dibuka dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 itu adalah seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, siapa yang suka bertengkar, perselisihan, siapa yang suka berselisih dengan temannya, dengan saudaranya, ada iri hati, ada amarah, mementingkan diri sendiri, egois gitu ya, percideraan, pemarah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus kita jauhi supaya kita hidup. Jadi intinya kalau kita mau hidup di dalam kekudusan, yang pertama adalah kita harus taat kepada firman. Yang namanya taat pasti ada tindakannya. Bukan hanya mengerti ya, tahu ada firman Tuhan harus menghormati hari Sabat, tahu, hafal. Tapi yang namanya ketaatan adalah ketika kita melakukan firman itu. Jadi sudah tahu harus menghormati hari Sabat. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau hari Minggu bangun pagi, mandi, pakai baju yang bagus, yang rapi gitu ya, duduk di depan TV atau di depan HP dengan firman Tuhan, ikuti ibadah dengan sungguh. Jangan asal-asalan, gitu ya. Jadi yang namanya hidup di dalam kekudusan itu adalah hidup melakukan firman. Mudah atau susah? Harus diperjuangkan. Kalau kalian mau, pasti kalian bisa melakukannya. Yuk, sekarang kita akan buka ayat hafalan kita, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Sudah dibaca ya, tapi kita akan ulangi sekali lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sudah siap menjadi mempelai Kristus? Kita tidak pernah tahu kapan waktunya datang. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Sudahkah kita hidup kudus? Sudahkah kita memakai pakaian yang halus? Sudahkah kita menghias kehidupan kita dengan yang siap sedialah, karena kita tidak pernah tahu. Siaplah menjadi mempelai Kristus untuk memasuki pesta perkawinan anak domba. Tuhan Yesus